akan mengenal sedikit tentang EYD atau ejaan yang disempurnakan. EYD ini merupakan standar penulisan di Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972 yang sebelumnya bernama Ejaan Republik atau Ejaan Suwandi. Nah, ejaan ini merupakan seperangkat aturan tentang tata cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Kita masuk ke pemateri. Yang pertama adalah pemakaian huruf. Pemakaian huruf itu ada dua. Yang pertama pemakaian huruf kapital, yang kedua huruf miring. Nah, huruf kapital ini kita akan mengetahui ada 12 tempat atau 12 kondisi yang harus menggunakan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama awal kalimat, baik itu awal kalimat setelah titik maupun awal kalimat dalam paragraf. Contohnya, apa maksudnya? Contoh yang lain, dia membaca buku. Lalu yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Contoh nama orang, Halim Perdana Kusuma. Contoh yang lain, contoh nama julukan, Jenderal Kancil. Lalu yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Kita bisa mengetahui atau bisa menemukan contoh ini dalam kalimat percakapan. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Lalu yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contoh, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Contoh yang lain, Islam. Contoh yang lain, Al-Quran. Lalu yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan. Lalu yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contoh, Raden. Contoh yang lain, Dr. Muhammad Hatta. Lalu yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Contoh, selamat pagi dokter. Contoh yang lain, selamat datang yang mulia. Lalu yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Wakil Presiden Adam Malik. Contoh yang lain, Gubernur Papua Barat. Lalu yang kedelapan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contoh, suku Sunda. Contoh yang lain, bangsa Indonesia. Lalu yang kesembilan, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contoh, bulan Agustus, hari Jumat, hari Lebaran. Lalu yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, Konferensi Asia Afrika. Contoh yang lain, Perang Dunia Kedua. Mengenai pemakaian huruf, yaitu huruf kapital dan huruf miring. Yaitu satu, ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa. Contohnya itu seperti Konferensi Asia Afrika. Huruf pertama yang dipakai pada kalimat tersebut harus menggunakan huruf kapital karena kalimat tersebut mengandung unsur nama peristiwa atau sejarah. Lalu ada huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama unsur nama geografi. Contohnya itu Jakarta, Bandung, Surabaya. Pada kalimat pertama atau huruf pertama pada kata tersebut harus menggunakan huruf kapital karena mengandung unsur nama geografi.
Lalu pembahasan selanjutnya mengenai huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan di dalam buku, majalah, ataupun surat kabar yang dikutip dalam keterangan. Adapun huruf miring yaitu 1, huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing. Contohnya, nama Latin tanaman padi adalah Oryza sativa. Nama ilmiah di dalam kalimat tersebut harus menggunakan atau harus memakai huruf miring. Lalu ada huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Contohnya, buatlah sebuah karangan dengan tema lingkungan. Dalam kalimat tersebut, kata lingkungan harus memakai huruf miring karena sebagai penegasan. Sekian. Penulisan kata. Yang pertama, kata dasar, yaitu kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai suatu kesatuan. Misalnya, ibu percaya bahwa engkau tahu. Yang kedua, kata turunan atau imbuhan, yaitu kata yang mengalami perubahan bentuk dan makna. Jika imbuhan, awalan atau sisipan ditulis serangkai dengan kata dasarnya, misalnya bergetar. Yang kedua, jika bentuk dasar berupa gabungan kata awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya, misalnya bertepuk tangan. Yang ketiga, jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan atau akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya menggarisbawahi. Yang keempat, jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi gabungan kata itu ditulis serangkai, misalnya adipati. Catatan, jika bentuk terkait oleh kata huruf awalnya adalah huruf kapital, di antara kedua unsur ditulis tanda hubung, misalnya non tanda hubung Indonesia. Jika kata maha sebagai unsur gabungan kata diikuti oleh kata esa dan bukan kata dasar gabungan kata terpisah, misalnya mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan kata hubung, misalnya anak tanda hubung anak, diri tanda hubung diri. Yang keempat, kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kumu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya, misalnya apa yang kumiliki boleh kau ambil, bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Yang kelima, kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai suatu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, kain itu terletak di dalam lemari. Kemana saja ia selama ini? Ia datang dari Surabaya kemarin. Yang keenam, kata si dan sang. Kata si dan sang tertulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya harimau itu marah sekali. Nah, di penulisan angka dan lambang bilangan itu, yang pertama ada angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Biasanya digunakan di angka Arab atau angka Romawi. Lalu yang kedua, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Contohnya 5 cm atau 5 kg, lalu 4 meter persegi gitu biasanya. Lalu yang ketiga, angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan. Contohnya jalan Sunda nomor 2 gitu. Lalu yang keempat, angka digunakan juga untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci.
Contohnya itu biasanya bab X atau bab 10 gitu, lalu pasal 5 atau halaman sekian, lalu ada surat Yasin ayat 9 itu biasanya. Lalu yang kelima, penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai, jadi ada bilangan utuh, lalu ada bilangan pecahan. Kalau bilangan utuh itu biasanya 12 atau 10, 5 begitu. Lalu kalau bilangan pecahan itu kayak 1/4, setengah, atau 1/3 biasanya kayak gitu. Lalu yang keenam, ada penulisan lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara yang seperti ini. Jadi ada paku buono X atau biasanya paku buono 10 gitu. Lalu ada bab 2 atau bab kedua, atau abad XX atau abad ke-20. Lalu yang ketujuh, ada penulisan lambang bilangan yang mendapatkan akhiran an. Contohnya itu misalnya tahun strip 50, biasanya itu tahun 50-an gitu. Tahun strip 50 pakai an gitu. Di tahun 50-an. Lalu yang kedelapan, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata yang ditulis dengan huruf kecuali jika berlambangan bilangan dipakai secara berurutan. Lalu yang kesembilan, ada lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sebagian bilangan yang tidak dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misalnya 15 orang tewas dan kecelakaan itu. Lalu yang ke-10, ada angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar. Lalu yang ke-11, bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Lalu yang ke-12, jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp, kan biasanya di situ huruf, jadi ada bacanya setelahnya, misalnya 900.000 atau sekian berapa. Penulisan partikel atau lebih lazim disebut kata tugas yang merupakan pelengkap atau penegas untuk kata yang diikutinya. Dalam bahasa Indonesia ada 5 jenis partikel. 1. Partikel lah, yang biasanya digunakan dalam kalimat pernyataan atau kalimat perintah. Misalnya, ketika kitab itu diberikan, maka sang pemberi langsung mengeluarkan seruan, bacalah. Yang kedua, partikel pun, yang biasanya dipisahkan dengan kata yang mengikutinya. Seringkali digunakan dalam kalimat berita. Misalkan, siapapun yang menjadi pemimpin, kami segenap warga desa Bumi Kasih tetap mendukung sepenuh hati. Yang ketiga, partikel tah. Partikel tah untuk menunjukkan kalimat berita sekaligus kalimat tanya. Misalnya, mana tah kelinci yang kau hadiahi sebagai oleh-oleh untukku itu? Biasanya partikel tah berupa kalimat pertanyaan yang tidak perlu ada jawabannya. Yang keempat, partikel kah. Partikel kah sesuai EYD digabungkan dengan kata yang diikutinya, umumnya partikel ini untuk menunjukkan kalimat tanya. Misalnya, ayahkah yang akan menjemputku di bandara? Dan yang terakhir adalah partikel per, yang berarti demi, tiap penulisannya dipisah dari kata yang mengikutinya atau di belakangnya. Misalnya, beberapa waktu lalu Presiden mendatangi sekolah kami sehingga kami pun sebagai siswa diperiksa satu persatu seperti pihak asing oleh pihak. Saya akan menjelaskan tentang tata cara penulisan gabungan kata yang benar dalam bahasa Indonesia. Seperti namanya, gabungan kata merupakan penggabungan antara dua kata yang membentuk suatu kata dan makna yang baru. Dalam penulisannya, gabungan kata mestilah ditulis dengan sejumlah kaidah atau tata cara. Kaidah atau tata cara penulisan gabungan kata tersebut antara lain, jika gabungan kata berupa kata majemuk atau istilah khusus, maka gabungan tersebut harus ditulis terpisah. Kemudian, jika gabungan kata berpotensi mengundang salah persepsi, maka gabungan kata tersebut haruslah ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Jika salah satu dalam gabungan kata berimbuhan awalan atau akhiran,
maka gabungan tersebut harus ditulis terpisah. Jika gabungan kata diberi imbuhan awalan atau akhiran atau konflik, maka gabungan kata tersebut harus ditulis serangkai. Jika gabungan berupa kata dasar dan sebuah bentuk kata terikat, maka gabungan kata tersebut haruslah ditulis serangkai. Untuk memahami seperti apa bentuk kalimat tata cara tersebut, saya akan memberinya contoh. Contoh pertama, tata cara penulisan gabungan kata yang berupa kata majemuk atau istilah khusus. Yang pertama, anak kucing itu tengah asik berlari-larian di taman kota. Gabungan kata yang berupa kata majemuknya itu di sini adalah anak kucing. Yang kedua, kedua pasangan itu diduga telah melakukan nikah siri. Gabungan kata yang berupa istilah khususnya itu adalah nikah sirihnya. Yang kedua, contoh tata cara penulisan gabungan kata yang berpotensi menimbulkan salah persepsi. Ayah ibu kami sedang tidak ada di rumah. Ibu, ayah kami, ibu dan ayah kami. Ayah ibu kami telah meninggal dunia. Maksudnya itu adalah ayah, ibu, kami, ayah dari ibu kami. Maksudnya itu kayak gitu. Tentang gabungan kata. Kali ini saya membahas tentang gabungan kata berimbuhan. Gabungan kata atau pula disebut dengan kata majemuk merupakan gabungan kata dari dua atau lebih yang memiliki makna berbeda dengan kata-kata aslinya. Nah, walaupun gabungan tersebut telah digabungkan atau disatukan, tapi tetap dalam tulisannya dipisah atau tidak disatukan. Langsung aja saya kasih contohnya. Nah, contoh tata cara penulisan gabungan kata yang salah satunya berimbuhan awalan atau akhiran. Yang pertama, contohnya para penonton bertepuk tangan setelah gol tersebut tercipta. Nah, gabungan kata yang salah satunya berimbuhan awalan yaitu bertepuk tangan. Kata yang berimbuhan awalan bertepuk. Contoh selanjutnya, tolong garis bawahi salah satu jawaban yang benar antara pilihan jawaban berikut ini. Nah, gabungan kata yang salah satunya berimbuhan awalan yaitu garis bawahi. Kata yang berimbuhan awalnya bawahi. Contoh selanjutnya yaitu contoh tata cara penulisan gabungan kata yang kedua katanya diberi imbuhan awalan dan akhiran. Contohnya, kau harus bertanggungjawabkan masalah ini sesegera mungkin. Berarti gabungan kata yang berimbuhan awal dan akhirannya yaitu pertanggungjawabkan. Nah, lalu imbuhan awalan dan akhirannya yang dipakai per dan an. Gabungan katanya yaitu tanggung jawab. Contoh selanjutnya, rumah kosong itu kini telah dialih fungsikan menjadi sebuah toko boneka. Gabungan kata yang berimbuhan awalan akhirannya berarti dialih fungsikan. Nah, imbuhan awalan akhiran yang dipakainya di dan an. Gabungan katanya berarti alih fungsi. Nah, contoh selanjutnya, tata cara penulisan gabungan kata yang terdiri atas satu kata dasar dengan satu bentuk kata terikat. Nah, contohnya bisa dibilang kata benda tersebut merupakan benda yang multifungsi. Multifungsi. Bentuk kata terikatnya multi ditambah kata dasar fungsi. Berikutnya, contoh selanjutnya, bus itu merupakan salah satu bus di antar kota yang ada di Jakarta. Nah, berarti gabungan katanya itu antar kota, bentuk kata terikat antar ditambah kata dasar kota. Kayak gitu contohnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kata serapan. Kata serapan ini merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam suatu bahasa yang diterima pemakaiannya secara umum. Nah, masyarakat Indonesia sekarang telah banyak menggunakan kata-kata serapan. Mereka berpendapat bahwa menggunakan kata-kata serapan adalah suatu hal yang dapat menjadikan mereka dianggap sebagai orang terpelajar, gaul, modern, dan lain sebagainya.
Padahal di sisi lain, penggunaan kata serapan tidak sepenuhnya berdampak positif, namun juga bisa berdampak negatif yang tidak disadari oleh masyarakat setempat. Nah, selanjutnya kata serapan dalam bahasa Indonesia. Nah, asal bahasa itu terdiri dari bahasa Arab, Belanda, Tionghoa, Hindi, dan lain sebagainya. Dan mereka memiliki jumlah kata. Misalnya seperti bahasa Arab yang terdiri dari 1495 kata. Dari Hindi, mereka hanya memiliki jumlah kata sekitar 7. Nah, selanjutnya dalam perkembangan bahasa Indonesia mengambil unsur atau kata dari bahasa lain seperti bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, sudah banyak kosakata dari bahasa asing dan daerah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Terlebih dahulu, kata-kata itu disesuaikan dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia itu tersendiri. Dan baik itu dalam hal pengucapan maupun penulisannya. Dan kata-kata seperti itu yang dinamakan dengan kata-kata serapan. Nah, contoh unsur serapannya itu misalkan dari kata serapan dari bahasa daerah. Bahasa Jawa misalkan ampuh, bahasa Indonesianya sakti. Kalau misalkan dalam bahasa Sunda, nyeri, dalam bahasa Indonesianya artinya sakit. Nah, sedangkan kata serapan dalam bahasa asing, contohnya seperti dari bahasa Inggris, aktor, bahasa Arab, abad, bahasa Portugis, armada, dan lain sebagainya. Itu selanjutnya ada penyerapan istilah asing. Apa itu penyerapan istilah asing? Yaitu adalah pengalihan antar bahasa, pemasukan istilah asing yang bersifat internasional yang sudah melalui beberapa proses serapan. Nah, proses serapan tersebut adalah yang pertama adopsi. Adopsi itu adalah yang memiliki makna yang sama, ejaan yang sama, juga lafal yang sama. Misalnya seperti hotdog, plaza, maupun supermarket. Nah, ketiga kata tersebut merupakan kata bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Indonesia tidak memiliki kata tersebut dan dipilihnya proses adopsi karena tidak merubah makna lafal maupun ejaannya. Kita tetap saja menyebutnya hotdog, plaza, maupun supermarket. Nah, yang kedua ada adaptasi. Adaptasi itu yaitu ejaannya beda disesuaikan dengan bahasa Indonesia, lalu penulisannya beda disesuaikan dengan bahasa Indonesia. Misalnya kata option, itu merupakan kata bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia, yaitu opsi. Lalu yang ketiga ada penerjemahan. Penerjemahan ini maksudnya adalah konsepnya sama, lalu kita terjemahkan. Jadi bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia dan dicari terjemahannya. Misalnya try out, yaitu uji coba. Itu adalah terjemahan. Yang terakhir ada proses kreasi. Proses kreasi di sini hanya konsep dasarnya yang sama, lalu mencari pandana, lalu kreatif. Misalnya seperti efektif, dikreasikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi berhasil guna. Nah, inilah proses-proses penyerapan kata. Lalu ada sumber kata serapan. Bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas dua golongan besar, yaitu yang pertama adalah unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Yang kedua adalah unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya dengan kaidah bahasa Indonesia. Unsur-unsur ini, pengucapan dan penulisannya disesuaikan dan diubah seperlunya saja, sehingga bentuk Indonesia masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Nah, ini ada contoh kata serapan beserta negara asalnya. Ada serapan dari bahasa Inggris, lalu bahasa Belanda, juga bahasa Arab. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan falsafah pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda
yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Lalu ada jenis-jenis tanda baca. Yang pertama, ada titik. A. Titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. B. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. C. Tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Yang kedua ada tanda koma. A. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. B. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dan kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti tetapi dan melainkan. Lalu yang ketiga ada titik koma. A. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan dua kalimat setara atau lebih apabila unsur-unsur setiap bagian dipisah oleh tanda baca dan kata hubung. B. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Lalu yang keempat ada titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau perincian. B. Tanda titik 2 tidak dipakai jika rangkaian atau pemerincian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Lalu yang kelima ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. B. Tanda hubung dipakai untuk menyambung huruf yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Yang keenam, A. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Kedua, tanda pisah dipakai untuk menegaskan adanya posisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi. Yang ada tanda elipsis. Tanda elipsis ini terbagi menjadi dua. Tanda elipsis yang pertama yaitu dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contoh yang kedua, jika saudara setuju dengan harga ini, titik-titik-titik, pembayarannya akan segera kami lakukan. Yang kedelapan ada tanda tanya. Nah, tanda tanya ini terbagi menjadi dua. Tanda tanya yang pertama yaitu tanda tanya yang dipakai pada akhir kalimat tanya. Nah, sedangkan tanda tanya yang kedua yaitu tanda tanya yang dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang kesembilan ada tanda seru. Nah, tanda seru ini dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau suatu perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Selanjutnya, nomor 10 ada tanda kurung. Tanda kurung ini terbagi menjadi 4 bagian. Tanda kurung yang pertama yaitu tanda kurung yang mengapit keterangan atau penjelasan. Contohnya yaitu dia tidak membawa SIM. Yang kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contohnya, pertumbuhan penjualan tahun ini, lihat tabel 9 menunjukkan adanya perkembangan petik. Yang ketiga yaitu tanda petik yang dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Dan yang terakhir ada tanda kurung yang mengapit angka atau huruf yang memerinci satu keterangan. Yang ke-11 ada tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini terbagi menjadi dua. Tanda kurung siku yang pertama yaitu tanda kurung siku yang dipakai untuk mengapit huruf, kata, kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis orang lain. Untuk yang kedua, tanda kurung siku yang mengapit keterangan dalam kalimat penjelasan yang sudah bertanda kurung. Ada tanda petik. Tanda petik ini terbagi menjadi 5. Tanda petik yang pertama yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Yang kedua, tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Nah, tanda petik yang ketiga yaitu tanda petik yang dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Titik yang selanjutnya yang keempat yaitu ada tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Tanda petik yang selanjutnya yang terakhir yang kelima yaitu ada tanda baca penutup kali. Yang ke-13 ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini terbagi menjadi 3. Tanda petik tunggal yang pertama
Tanda petik tunggal dipakai untuk menghapus petikan yang terdapat di dalam petikan lain. Untuk tanda petik tunggal yang kedua yaitu tanda petik tunggal yang dipakai untuk menghapus makna, kata, atau ungkapan. Untuk tanda petik tunggal yang terakhir yaitu dipakai untuk menghapus makna, kata, atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. 14 yaitu ada tanda garis miring. Tanda garis miring ini terbagi menjadi dua. Tanda garis miring yang pertama yaitu dipakai di dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun ajaran. Tanda garis miring yang kedua yaitu tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata atau tiap dan ataupun. Yang terakhir yaitu ada tanda penyingkat atau disebut juga sebagai apostrof. Nah, tanda penyingkat ini menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contohnya, malam,